Hello everyone, welcome back again di Altcoins Update. Altcoins Update hari ini kita bakal bahas untuk Sui token. Ini adalah request dari teman-teman yang ada di Telegram. Saya tahu teman-teman di beberapa video sebelumnya udah ada yang request lagi, ada beberapa yang minta dibahas seperti Zilliqa, kemudian Algorand. Mungkin itu nanti di next vote ya di Telegram berikutnya. Yang penting saya bablas dulu nih, kelarin dulu altcoins yang udah masuk ke dalam voting atau pollingan itu, baru kita nanti lanjut ke yang berikutnya. Nah, anyway teman-teman, once again thank you so much for the feedback dari video sebelumnya. Jadi kita jadi tahu ya istilahnya apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman nih terkait dengan update-update ke depannya. Dan rupanya ada beberapa yang ternyata interested juga dengan forex market. Well, maybe nanti seperti yang saya sampaikan ya, kita akan coba untuk memberikan update mungkin melalui platform yang berbeda. Probably saya akan pakai TikTok, kayaknya salah satu platform yang lumayan oke ya untuk kita ngasih update-update seputar ini. Jadi saya nggak mau campurin. Ya mungkin kalau di sini kita bahas XAU ya maybe once a week ya, itu nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang lain pengen dicampur ke crypto forex, maksud saya ke forex market, wah itu kayaknya agak campur aduk nanti takutnya. Nah, anyway teman-teman, kita bakal cek untuk Sui gimana terkait dengan progresnya, terus apakah ada peluang untuk ditradingkan, dan bagaimana kalau misalkan teman-teman berencana untuk berinvestasi. Sebetulnya saya nggak bahas mendalam ya seputar fundamental daripada Sui itu sendiri, karena saya cukup yakin ada banyak sekali YouTube di luar sana yang udah bahas, dan itu tinggal pinternya teman-teman aja untuk mencari istilahnya ya research lah ya tentang bagaimana progres token Sui itu sendiri, dan kelihatannya dia bisa nggak sih untuk solve problem, serta menjadi salah satu koin yang bisa meletus ya untuk di next bull run. Sebenarnya kalau kita lihat ya, saya personally sih ada punya keyakinan juga ya, minimal Sui itu ya harusnya harganya nggak di segini gitu. Kalau kita lihat dari circulating supply-nya aja itu baru total ada 528 juta, dari total maksimal ada sekitar 10 miliar token ya. Berarti ini secara market cap pun nanti mungkin masih bisa bertumbuh lagi, masih bisa berkembang lagi. Saat ini Sui berada di peringkat nomor 76. Nah, cuma permasalahannya teman-teman, baru-baru ini kita dapat kabar, ini tepatnya 3 harian yang lalu. Jadi ada salah satu scam project di dalam jaringan Sui ya, dimana scam project ini namanya adalah C-Swap, dimana dia melakukan penarikan sekitar 30.000 Sui dari kontraknya, dan 30.000 itu setara dengan lebih kurang dari berapa ya? Ya kayak $32.000 ya. Ya sebenarnya sih nggak terlalu signifikan lah ya kalau kita compare dengan dia punya market cap-nya dan juga pergerakan saat ini. Akan tetapi scam project ini tentunya bisa menjadi satu buah indikasi yang nggak begitu baik lah ya berada di jaringan Sui, karena takutnya nanti para usernya, mungkin para konsumennya itu bisa jadi agak kesulitan ya untuk dibilang apa ya, mungkin believe dengan project-project yang dibangun di atas jaringan Sui. Dan sejauh ini mungkin ini bisa menjadi salah satu indikasi juga, atau salah satu hal yang mungkin dipertimbangkan untuk dimanfaatkan oleh mereka yang para development ya di atas jaringan Sui. Jadi Sui itu sebenarnya menawarkan satu buah program, namanya itu adalah apa ya teman-teman ya, apply for developer grant from the Sui Foundation ya. Jadi di sini program developer ini lebih kepada untuk mereka-mereka yang membangun sebuah project di atas jaringan Sui, dan katanya ya di sini itu bisa di fundingin atau bisa di apa kalau kita bilang ya, diinvestasikan lah ya, setara dengan 10.000 sampai 100.000 US dollar dengan payment bertahap berdasarkan milestone tuh kayak pencapaian-pencapaian ya yang telah disepakati bersama. Jadi kalau kita lihat di sini tinggal mengajukan aplikasi aja, kemudian verifikasi identitas dan lain sebagainya. Dan kemudian udah tinggal diproses, bikin project, lalu kalau misalkan mereka setuju, mereka akan fundingin kita setara dengan 10 sampai 100.000 US dollar. Nah, tentunya jika ini sebetulnya adalah sebuah kabar baik ya untuk mereka yang mau membangun jaringan di atas Sui, tapi di sisi lain ini juga bisa berlaku buat mereka yang scam. Ya dalam artian kalau misalnya kayak gitu, seandainya saya adalah seorang developer, seandainya saya adalah seorang programmer juga, ya bisa dibilang mengerti lah ya tentang bagaimana caranya membuat sebuah project, membuat sebuah kalau kita bilang ya, membuat sebuah project itu terlihat sangat menarik melalui Twitter dan lain sebagainya. Ngerti caranya shilling lah ya, atau caranya kita bilang ngompor-ngomporin orang, dan pada akhirnya ketika ada komunitas, ini kalau menurut saya kayak
double triple kali ya, ibaratnya kayak lebih dari bukan cuma scam terhadap project tapi juga scam bisa terhadap para usernya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan memang orangnya dari awal niatnya jahat, setelah di-funding sama Sui, ya mungkin kondisi seperti siswa party kedepannya bisa terjadi lagi. Jadi setelah di-funding, duitnya masuk dari Sui, ya kan? Kalau di sini dia setara dengan 30.000 Sui, habis itu ya udah exit, ya. Kita tutup projectnya, ya kan? Kita hapus Twitternya, ya semuanya pokoknya di exit ya gitu ya. It has cancelled its Twitter account and suspend its social channels. Jadi langsung exit. Kita bisa apa teman-teman? Karena memang saat ini yang namanya kripto seperti hal-hal seperti ini ya, kita bisa bilang gak ada regulasi yang benar-benar clear. Jadi ibaratnya kalaupun mereka melakukan hal itu walaupun walaupun hitam di atas putih, susah juga menuntutnya ya dari sisi legalnya. Oke? Nah, itu mungkin bisa menjadi satu buah pertimbangan saat ini ya, kenapa harga Sui mungkin masih dalam fase terkoreksi. Jadi ya mungkin ini bisa jadi kabar buruk, tapi mudah-mudahan dari pihak Sui Foundation-nya juga mereka bisa meluruskan ya permasalahan-permasalahan yang ada. Alright, so kita bakal bahas sedikit dari price action-nya. So far, Sui kalau lihat dari time frame daily, semenjak kita launching itu masih mengalami progres koreksi. Ya, dan kita belum ada progres rebound kembali dari proses koreksi ini. Ya, lebih kurangnya cenderung terbatas. Chartnya juga kelihatannya hanya membentuk sebuah channel aja. So far dari topnya ya, ini terkoreksi sudah sekitar 50%-an. Jadi all time high-nya itu sementara ada di angka $2 dan bottomnya sejauh ini ada di $0.94. Posisi Sui saat ini sedang terrebound, sedang berusaha untuk break di atas exponential moving average 8-nya. Akan tetapi, mungkin idealnya teman-teman bisa mempertimbangkan kalau misalkan berencana untuk melakukan transaksi dan mungkin hendak melakukan long pada Sui, mungkin bisa dipertimbangkan minimal sampai ada breakout dulu dari si channelnya, supaya nanti case-nya tuh seperti Aptos ya, kalau nggak salah teman-teman. Jadi kalau kita cek di koin Aptos, APT USDT ya, oke, this one, itu sempat demikian ya. Kita lihat sama secara price action-nya, bahkan bisa dibilang sangatlah mirip ya, di mana di sini membentuk channel, after membentuk channel, successfully breakout, di sini yang membawa Aptos akhirnya mengejar lagi sampai ke area tertinggi yang bisa dibilang secara close udah lebih firm atau lebih padat gitu ya, dibandingkan cuma sekedar tail candle seperti ini. Makanya kalau misalnya kita lihat saat ini Sui itu punya progres yang lebih kurang mirip ya. Jadi apakah berikutnya akan nanjak sangat signifikan? Ya itu kita belum bisa pastikan. Cuman kalau misalkan memang udah sukses breakout dari si channel ini, ya menurut saya sih kita boleh banget ya mengantisipasi bahwa Sui itu masih bisa mengejar lagi ke area tertinggi yang terbarunya. Karena secara high pun koin ini menurut saya cukup oke recently, dan ya mudah-mudahan lah ya bisa ada harapan lah buat teman-teman yang mungkin saya nggak tahu ya yang request apakah mungkin karena nyangkut di harga tertentu ya, tapi itu ya bisa menjadi sebuah clue buat teman-teman mempertahankan posisinya. Kalau misalkan harga successfully breakout, maka itu bisa menjadi sebuah sign ya bahwa Sui itu masih bisa rebound kembali. Berikutnya kita lihat dari time frame hourly-nya. Jadi sebenarnya hourly ini ya mirip-mirip ya dengan apa yang terlihat pada time frame daily, di mana di sini ada channel, teman-teman tinggal hubungkan garis-garis ini aja ya. Ini bukan garis-garis sembarangan, teman-teman. Ini adalah psikologis market ya. Mereka bereaksi atas garis tersebut. Every time harga testing kita melihat ada rejection terjadi. Di sini pun sama ya, setidaknya untuk 4 jam terakhir. Nah, kalau misalkan harga tersebut berhasil di break, ini tuh berarti ada orang yang beli dari sini, dan orang yang membeli tersebut itu bisa dibilang beli dengan jumlah yang banyak. Makanya nantinya area ini bisa menjadi area demand untuk kita perhatikan selama harga belum break dari sana. Berarti ada maksudnya ada buyers yang interest untuk menambah porsi lagi. Kalau kita lihat secara price action sebetulnya si Sui itu tadinya cenderung membentuk lower high lower low sequence. Jadi sudah semacam terkonfirmasi seperti ini, lower high lower low sequence. Lalu pada akhirnya kita testing di high level yang sama. Jadi jatuhnya kalau kita lihat Sui saat ini, Sui itu sedang testing aja terhadap area resistance-nya. Dan kalau misalkan dia mampu berhasil sudah mampu berhasil dan close di atas level trendline ini, nggak cuma pada time frame daily tapi juga pada time frame hourly, ini bakal memberikan indikasi yang cukup positif untuk Sui itu bisa rebound kembali. Sejauh ini yang saya perhatikan bagaimana di time frame 4 jamnya itu terjadi upshift ya terhadap exponential moving average-nya. Lalu kalau kita lihat di sini, seandainya teman-teman mengatakan kok ini kayaknya bisa membentuk pola cup and handle nih, ya itu
itu juga possible, mungkin bisa juga menjadi sebuah inverted head and shoulders, dan banyak sekali ya sebenarnya probabilities yang bisa terjadi pada SUI saat ini. Nah, yang menjadi concern saya cuma satu, saat ini kita ngelihat ada rejection, yang rejection ini berarti bisa memberikan indikasi SUI untuk terkoreksi lebih jauh dulu ya, dan saya belum tahu apakah kita bisa mendapatkan reaksi dari area demand-nya atau mungkin bisa lebih rendah lagi. Tapi untuk saat ini patokan saya secara pergerakan tuh cukup sederhana teman-teman. Saya akan melihat bagaimana si exponential moving average ini ketika kita sudah berhasil close back ya di atas area EMA 21-nya. Karena kalau misalkan dia berhasil, teman-teman bisa lihat ya, every time kita close di atas exponential moving average 21, SUI itu punya pergerakan yang cenderung menguat dibandingkan dengan ketika dia progresnya itu berada di bawah EMA 21 ya, seperti ini misalkan ya. Memang exponential moving average itu kan sifatnya lagging ya teman-teman, jadi harga itu sudah bergerak ke bawah, tapi bisa dikatakan juga bahwa si EMA 21 ini itu memiliki peran sebagai salah satu konfirmasi tren untuk kita. Jadi kalau misalkan seandainya saat ini pergerakan harga di bawah EMA 21, itu berarti secara tren akan kecenderungan bearish, dan kalau misalkan kecenderungan bearish berarti pertanyaannya adalah SUI ini bisa koreksi sampai mana ya, bisa sampai mana, bisa lebih rendah, possible banget. Jadi selama proses koreksinya masih berlanjut sampai nanti ada reversal kembali, for example teman-teman bisa lihat di sini, setelah dia turun, kemudian dia membentuk semacam falling wedge, berhasil break dari falling wedge-nya, hold di atas falling wedge-nya, testing sekali lagi di atas falling wedge-nya, and then bam ya, kalian bisa lihat harga cenderung menguat ya. Jadi kalau buat saya sih personally, untuk melakukan transaksi di SUI, saya akan lebih prefer menunggu sampai ada konfirmasi yang ideal. Saya tidak akan terlalu gambling, memanfaatkan area saja untuk sebagai entry point saya, karena satu reasonnya adalah saat ini SUI itu punya market cap yang cukup oke. Jadi kalau misalkan kita sabar nunggu sampai ada konfirmasi, itu akan jauh lebih enak buat kita transaksi teman-teman ya. Bahkan somehow kalian juga bisa melihat di sini, ini pun sempet ya ada inverted head and shoulders ya. Orang mungkin berpikir wah ini udah saatnya pump nih ya. Ketika mereka masuk di sini tanpa adanya konfirmasi tambahan seperti misalkan bagaimana proses pullback-nya, apakah dia mampu bertahan di atas area tertentu, ini menunjukkan bahwa ya, sometimes it could be a fake out. Jadi istilahnya kita bilang adalah liquidity grab atau liquidity sweep. Dan pada akhirnya sekarang progresi SUI ini kan memang lagi masuk ke dalam fase koreksinya. Jadi ya mungkin enak ya untuk kita pantau dulu seperti apa nanti pada saat proses reversalnya. Mungkin kalau misalkan memang ada progres reversalnya, bisa saya kabarin lagi ke teman-teman, mungkin lewat grup Telegram ya. Dan mungkin after this saya akan share juga chart si SUI ini ke teman-teman di Telegram. So make sure kalian gabung ke grup Telegram kita dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Di situ ada website kita, kalian tinggal klik aja dan coba untuk ya di situ ada optionnya lah ya, join grup Telegram. That's it teman-teman, it's free and everyone is welcome there. So I guess that's it for SUI update. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasi saat ini dari apa yang saya sampaikan ya. So far kesimpulannya kalau untuk saya ngelihat SUI overall masih bullish banget, trennya masih bullish banget. Walaupun kalian mungkin mengatakan bahwa di sini ya tapi secara struktur kok udah di bawah support nih ya. Kita lihat di sini ada support dan sekarang di bawah level tersebut. Ya memang wajar ya teman-teman, karena progresnya pun kita lihat sedang dalam fase koreksinya. Jadi mungkin ada proses taking profit yang dilakukan oleh para bigger players. Dan tugas kita saat ini adalah hanya cukup mengidentifikasi reversal yang terjadi pada lower time frame-nya supaya teman-teman bisa masuk dengan timing yang tepat. Oke, so that's it everyone untuk update saya seputar SUI. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi yang detail. Thank you so much for watching, dan thank you so much juga udah ngasih saya feedback ya untuk ngebahas tentang seputar SUI coin ini. Next one kita bahas apa? Make sure kalian tulis di kolom komen, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin Cheers. Bye bye guys. God bless ya.